Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, berjumpa kembali bersama Pak Tigris dalam video pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas penemu yang mengubah dunia. Anak-anak, coba lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Yuk kita simak video pembelajarannya. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Wah, hebat ya, bisa menjadi penemu arus listrik. Nah, sekarang tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Satuan tegangan listrik yaitu volt, satuan daya listrik yaitu watt, dan satuan arus listrik yaitu ampere. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Sekarang menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Masa sebelum ada listrik, yang pertama, kegiatan manusia lebih banyak dilakukan di pagi, siang, dan sore hari. Yang kedua, benda-benda yang digunakan manusia digerakkan oleh manusia, hewan, atau bantuan alam. Yang ketiga, beragam pertunjukan seni dan budaya dilakukan di siang atau sore hari. Yang keempat, alat transportasi menggunakan bantuan tenaga hewan seperti kuda dan kerbau. Masa setelah ada listrik.
Yang pertama, kegiatan manusia dapat dilakukan di pagi, siang, sore, juga malam hari. Yang kedua, benda-benda yang digunakan manusia menggunakan energi listrik. Yang ketiga, pertunjukan seni dan budaya dapat dilakukan di malam hari. Yang keempat, alat transportasi menggunakan energi listrik seperti motor dan mobil, juga pesawat dan kereta api serta kapal dan perahu. Sekarang, simak benda dan peralatan rumah tangga sebelum dan sesudah adanya listrik. Itu adalah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.